berdekatan, bertetanggaan dengan masing-masing menyediakan 2 klip peluru. Betul banget, jadi nggak hanya M4-nya doang, pelurunya juga udah banyak banget. Dan kalau kita lihat persebaran dari Kaltara di El Pozo ini udah kuat banget. Mereka udah tinggal menunggu kalau Maluku nanti melakukan gerakan yang salah lagi. Itu dia ya, harus berhati-hati. Mereka harus bermain mungkin sedikit aman untuk di awal karena menyisakan 2 game lagi untuk hari ini. Dan ini adalah game kelima, setelah ini hanya adakan 1 game. Oke, untuk Hades dan juga Maluku masih santai, mereka masih berada di dalam satu kompon yang berdekatan satu sama lainnya. Ada satu player dari tim 7 nih, yaitu Kaltara ya. Betul banget, Kaltara dan Maluku masih saling memaksimalkan loot mereka, terutama Maluku nih. Karena Maluku belum maksimal banget lootnya, jadi mereka jangan terlalu banyak engage dulu ke arah Kaltara. Kalau Kaltara mungkin sekarang mereka udah fight banget, udah kuat banget. Tadi dapat arena dan dapat rumah bata, jadi kiranya buat Maluku sekarang lebih baik retreat dulu sih, karena bahaya banget kalau mereka akan langsung straight forward ke arah Kaltara depan sana. Benar, ini dia Reynan dan juga rekan-rekannya. Mereka masih melakukan shoulder pick, mencari pergerakan musuh di dalam area ini. Sementara untuk Puerto Paraiso menjadi milik Bali seorang diri. Mereka menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala desa, menjadi kepala dusun, tetua adat di daerah ini ya. Waduh, sampai ke warga, Pak. Nggak ada warganya masalahnya ya. Betul banget. Mereka doang. Jadi seluruh struktur pemerintahan dibagi satu ya, Pak ya? Luar biasa. Struktur pemerintahan. Ada M4 tuh. Waduh, ini kayaknya M4 lagi banyak banget tersebar di mana-mana ya. Yoi. Jadi bahkan nih si Leon dari Bali juga udah menerapkan M24, ada M4 juga. Jadi Puerto Paraiso juga salah satu tempat yang bagus juga untuk dipilih, dan mereka udah cukup fat juga walaupun mereka punya PR sekitar 1.600 meter atau 1,6 kilo untuk masuk ke zona berikutnya. Nah, ini kita tinggal melihat aja rotasi mereka, apakah mereka akan langsung nge-push lurus ke arah zona ataukah mereka akan bisa memutar ke arah atas, masuk dari sisi lainnya atau bisa dari bawah juga, tergantung bagaimana short call yang dilakukan oleh in-game leadernya nanti. Betul sekali, dan menarik banget karena Bali tadi di game-game awal mungkin gak terlalu maksimal gameplaynya, tapi setelah chicken dinner tadi benar-benar men-scale up posisi mereka di global itu. Iya, itu dia ya. Momo ini ada Nusa Tenggara Timur ya. Tapi gue penasaran nih, kan kalau kemarin dari daerah yang ibaratnya di Sumatera sama Pulau Jawa tuh kan. Kita kemarin juga udah nanya berbagai macam menu makanan khas mereka masing-masing. Nah, gue nggak tahu nih kalau yang dari Kalimantan, dari sini, dari kita nggak tahu. Nah, sekarang waktunya nih, teman-teman pastinya pendukung ada berasal dari masing-masing provinsi dong. Betul dong. Boleh langsung nongol di kolom komen kita. Pulung pengen tahu nih, Pulung sama Eldoge pengen tahu nih, makanan khas dari daerah kalian masing-masing itu apa sih? Contoh dari Maluku apa? Dari Papua apa? Dari Sulawesi Selatan apa? Nanti boleh nongol di kolom komen ya. Sulawesi makanan khasnya ini bang, gitu boleh ya. Betul banget, karena pas banget nih malam minggu nih Pak. Abis ini langsung hunting food kita. Iya, mana tahu kan bisa order online gitu. Order online, tapi nggak bisa langsung dari daerah sih Pak. Iya Pak ya. Nyampe sini kalau ngorder ayam hidup lagi kayaknya ayam ya Pak. Atau udah kepala ada 3 kali Pak. Ini ya dari Kalimantan Barat, dan tempat lain Maluku ternyata justru bisa merefrag ke arah Kaltara, dimana tadi kita lihat di awal Maluku ter-take down satu player, tapi sekarang justru Kaltara dan dikasih menggunakan Winchester. Wow. Ini dia dengan scope 2x7-nya ya, 2,7-nya ya. Betul. Bandel ya di ya. M4 dan Winchester jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Gak ada pilihan atau emang itu kesukaan dia, nggak tahu nih. Kita nggak tahu, karena nanti mungkin kalau kita Maluku Chicken bisa kita wawancara. Iya, itu iya ya. Betul banget. Dan Axel sepertinya Maluku akan bermain agresif sini karena mereka tahu mereka menang secara manpower, akan mencoba langsung masuk atau push through Kaltara saat ini. Wah, dari ini dia. Axel melemparkan connect.
Kalau tadi Mr. Boss nggak bergerak, mungkin itu akan kena langsung karena Mr. Boss. Benar, ini dia Kaltara juga Mr. Boss dan juga satu player dari Maluku sudah semakin berdekatan lagi ketemu tadi. Masih malu-malu ngedek masuk lagi. Mau keluar nggak ya? Keluar nggak? Ternyata tapi di sisi lain ada satu player Mr. X yang berhasil mendapatkan satu player dari NTB. Sementara Mr. Boss harus menghadapi dua player dari tim lawan nih. Dia masih menahan posisinya. Oke, masih cukup sabar aja memberikan hit ke bagian depan. Satu orang mulai down tapi masih ada satu player lagi. Untungnya dia masih bisa kabur sedikit lagi. ESP-nya tipis banget kayak keuangan kita di akhir bulan ya. Waduh, ini dia ya. Yes, dan sini tertangkap juga oleh Reinan mencoba untuk vaulting, tapi ternyata tidak ada body system yang dilakukan oleh Maluku di sana atau dari Kaltara dan mendapatkan satu knockdown lagi atas tim Kaltara. Dan ini menjadi sulit karena Kaltara sekarang hanya dengan 3 active player, sedangkan Maluku masih bisa untuk merevive temannya dan akan siap 4 melawan 2 bahkan saat ini. Waduh, ini dari pemain-pemain dari Kaltara harus langsung set up posisi sih, karena ada satu rekannya di bagian depan yang harus mendapatkan pertolongan loh. Semakin sedikit lagi waktu yang dimiliki oleh rekannya, tapi kali ini untuk Maluku mereka nge-push pelan-pelan, shoulder pick lagi di arah pondasi dari stadion ini. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan karena mereka akan komit untuk melakukan pertempuran granat di ke depan. Sedikit lagi HP tersisa, untung aja masih bisa kabur. Betul sekali, udah tipis sekali ternyata, tapi ada sebuah gunshot di sini. Kaltara Glows mendapatkan satu, tapi refrag juga dilakukan oleh Deki. Sekarang 3 melawan 3 kembali lagi, situasi menjadi 3 on 3 walaupun dari Kaltara masih mencoba untuk revive temannya kembali, dan ini ada sebuah confirm kill. Sekarang Kaltara tersisa 3 active player. Maluku bisa merevive Hades dan akan menjadi 4 melawan 3. Oke, ini dia 4 melawan 3 sepertinya karena tadi satu player udah di-convert menjadi point kill. Keuntungan lagi untuk untuk Maluku ya. Betul. Sementara Kaltara berada di dalam sebuah tekanan. Apakah mereka bisa keluar dari push yang dilakukan oleh Maluku ataukah mereka emang harus pulang lebih awal? Kita lihat aja, belum terjadi apapun karena mereka masih malu-malu aja untuk menunjukkan wujudnya satu sama lain. Masih menunggu di bagian belakang. Udah ada satu orang yang ngepick, ada satu granat yang sekarang langsung dikukai, dilempar ke depan. Apa yang terjadi? Maluku Reina langsung maju ke bagian depan memimpin jalan. Pertandingan ini langsung saja memberikan hit, tapi malah dia yang harus tumbang. 2 orang tumbang tadi, baik sekali harus menghadapi satu player dari Kaltara. Langsung ditampol aja dengan panci, bro. Sakit sekali. Sebuah gameplay dari Maluku sudah mendapatkan 3 player dari Kaltara, menyisakan data 1 dan sepertinya satu orang yaitu Vanbo di sini akan memilih retreat terlebih dahulu dan men-secure placement point. Dia baru punya vest level 3, punya helmet level 3. Ini harusnya cukup kuat untuk membantu teman-temannya melakukan fighting ke arah Maluku. Namun mungkin dari jarak yang cukup jauh membuat mereka agak kesulitan. Dan teman-teman, kita sudah masuk ke zona kedua di mana Power Grid dan juga San Martin menjadi area yang masih berada dalam zona. Di tempat lain Sulawesi Selatan mendapatkan kill, sebuah confirm atas Gorontalo 4 KTL di sana. Ini dia. 3 poin kill untuk early game, udah bisa menambah boostingan mental ke arah Maluku ya. Sementara itu untuk Kaltara menyisakan satu player, udah harus melakukan ghost protocol, nggak menampakkan wujudnya mungkin sampai dengan last circle nantinya. Betul banget. Tempat ini Sulawesi Selatan di bagian San Martin sudah men-spot pergerakan dari Gorontalo. Harus buat spray down di sana ke arah Gorontalo. Easily GBN mencoba untuk kabur dan sepertinya itu hanya sebuah suppress fire dilakukan oleh Sulawesi Selatan untuk memaksa Gorontalo pergi dari wilayah mereka. Benar banget, ini dia pertempuran sepertinya akan terjadi. Udah berdekatan, hanya berbeda bukit, berbeda bukit aja ya. Satu di bukit, satu di kota, di Hacienda de Patron kah atau di daerah lain? Di daerah San Martin tadi. Di daerah San Martin ya. Oke. Di tempat lain Bali di sini mencoba untuk mendekati daerah Pekado, tapi sepertinya ada sebuah suppress fire juga yang dibelikan oleh tim Papua sepertinya di sana.
dan akan mencoba untuk retreat dan mencoba mencari lokasi lainnya. Ini menjadi menarik karena vehicle sudah mulai di-secure oleh para player. Tentunya Papua juga di sini sudah mempunyai high ground dan bahkan split 3-1. Ini menarik ya Pak Pulung ya. Mereka bermain solo, mereka nggak pernah kenal sebelumnya. Bahkan oke, ada beberapa yang kenal tapi nggak semuanya. Tapi justru Papua di sini bisa bermain layaknya sebuah tim yang udah lama dibentuk, di mana ada 3 split, 1 mungkin sebagai scouter dan juga sebagai supporting player tentunya ya. Dan hebatnya yang satu orang ini menjadi scouter sejauh ini masih bisa mempertanggungjawabkan posisi yang diberikan terhadap dirinya gitu loh. Oke. Dia lihat Pak tadi Pak. Wadaw. Kok ada human gitu loh, ada manusia di atas sana. Lah kok ada Mapala di atas deh. Ada Mapala ya. Mahasiswa pecinta alam. Waduh. Atau mahasiswa paling lama. Waduh. Biasanya sih. Korelasinya ada tuh ya. Betul. Di sini juga Kalteng udah mulai mendapatkan open field di sekitar Montenegro, tapi ada sebuah spray dilakukan oleh Shock Anta ke arah Kalteng. Zik di sana, namun tidak cukup mampu untuk menokkan dia. Tapi ini akan menjadi sebuah highest ground yang ada di Miramar, akan didapatkan oleh tim Bali. Sepertinya mereka ingin memainkan momentum mereka, ingin memainkan tempo mereka baru Chicken tadi untuk bisa bermain maksimal juga di game kali ini nih Pak Pulung. Benar, karena Bali emang dari game pertama, game kedua dan game ketiga mereka lebih memilih untuk pasif, bertemu dengan orang ya udah kita nanti aja fight-nya, kita cari kompon terlebih dahulu, mempertahankan kompon tersebut. Circle pindah, mereka lebih pindah. Kalau emang nggak ada yang menghadang ataupun yang lewat, ya mereka tetap pergi-pergi aja gitu loh. Nggak mau perang aja gitu. Yes, ini dari replay dari Maluku dan juga Kaltara tadi ya, dimana saat Scoop sudah terdengar melempar grenade, Reynan ini benar-benar pede banget untuk push ke arah depan. Ada sebuah body system dari Maluku di belakang sana karena Kaltara ter-knockdown, Reynan ter-knockdown, tapi ada langsung datang Axel dan juga Diki tentunya yang membantu untuk meretake satu player terakhir dari Kaltara yang terlihat saat itu. Iya, itu keren banget dengan body system. Dia hanya menampakkan wujudnya paling sekitar 1 detik lebih lah, dia hanya keluar dari tembok itu, mendapatkan knock, masuk lagi, mungkin dalam reload dia keluar, tapi apalah daya, HP-nya tersisa sedikit, harus kalah ya. Betul sekali, dan Maluku ternyata udah rotasi ke arah sekitaran power grid, dimana Reynan dan kawan-kawan udah fight banget, mereka keluar dari El Pozo, kemudian juga dapat beberapa lootingan dari Kaltara. Jadi seharusnya memang Maluku ini udah kuat banget sih untuk menghadapi mid sampai late game nanti. Van Bo sedangkan dari Kaltara tinggal sendirian, dia nggak punya vehicle, dia berada di high ground di sekitaran El Pozo, dan ternyata Kalbar bertemu lagi dengan Gorontalo. Apa yang terjadi? San Martin ini emang jodoh ini mereka, kayak Kalbar dan Gorontalo berada di dalam satu area, yaitu San Martin. Mereka berdekatan lagi, akan terjadikah persaingan dan pertempuran di antara dua provinsi ini lagi? Gue penasaran banget loh, Jan. Waduh, ini istilahnya kalau dalam istilah ekonomi persaingan sempurna, Pak. Tidak peduli mapnya, tidak peduli rotasinya, mereka akan selalu bertemu. Sama terus loh, Betul banget, luar biasa ya. Kembali lagi Kalbar dan Gorontalo, dan ini benar-benar apa ya, unpredictable. Mereka mungkin nggak ada menyiasati gimana-gimana, tapi ketemu juga akhirnya. Mereka mempunyai playstyle yang cukup sama, dan sini Sulawesi Utara sedang melakukan spray ke arah NTT yang melakukan rotasi, tapi sepertinya tidak ada yang connect. Dari Sulawesi Tengah juga dari sana menembakkan beberapa pelurunya ke arah rotasi Nusa Tenggara Timur. Iya benar banget, tapi kali ini kita lihat lagi pertempurannya masih belum begitu pecah ya, masih semi-semi pecah aja lah. Baru keluar sedikit-sedikit aja tembakannya, belum berdekatan juga. Tapi di sisi lain gue penasaran banget apa yang terjadi dengan Gorontalo dan juga Kalimantan Barat. Tapi untuk kali ini, untuk Sulawesi Utara, mereka bergerak perlahan ke arah Papua. Papua mau nggak ngelawan mereka, ataukah ada satu tim yang akan disayangin pergi? Tapi ternyata ada third party ya kayaknya ya. Betul banget, ada Nusa Tenggara Barat dari belakang yang pelan tapi pasti mulai mendekat ke arah power grid. Mereka udah mulai masuk dalam zona, dan Kalimantan Tengah sana mendapatkan Kalimantan lainnya. Tapi Nusa Tenggara Timur juga rotasinya benar-benar terkat. Ada Sulawesi Utara, tadi ada Papua juga yang menembaki ke arah mereka. Agak sulit, dan di tempat lain Bali mendapatkan satu player dari Kalimantan Timur dan langsung di-confirm menjadi kill.
dari Puerto Paraiso. Bali udah fat banget dan mendapatkan kill pertama mereka sepertinya di game kali ini. Benar, ini dia untuk Sulawesi Utara juga masih berada dalam satu area yang sama dengan Papua. Belum terjadi apapun, belum terjadi pergerakan yang sangat signifikan sekali. Tapi di sisi lain Bali dan Kaltim mereka masih terpaut dan terpisah oleh satu bukit dan juga ada satu gudang hingga beberapa kompon. Belum ada yang mau melakukan inisiasi lebih untuk maju ke dalam, ke bawah, ataukah ada satu player yang mau naik ke atas karena akan sangat merugikan sekali. Sementara Noke no scope kali 4 cukup jauh bisa melihat, tapi untuk melakukan spray dengan jarak seperti ini bisa nggak ya? Harusnya bisa, tapi kontrolnya harus bener-bener Itu dia sih, kontrolnya harus gila-gilaan sih. Itu dia, karena kali 4 juga cukup sulit juga untuk dikontrol bagi kebanyakan player, termasuk saya tentunya. Lebih milih kali 3, tapi banyak juga pro player yang sekarang udah mulai kali 4 karena jaraknya lebih jauh dan tentunya akan lebih memaksimalkan hit kita ke musuh-musuh di mid range tentunya. Di tempat lain Sulawesi Utara ini yang tadi Pak Pulung bilang, ternyata Papua ingin kontes. Ada sebuah straight line up di sana, satu orang, dua bahkan dari Sulawesi Utara knockdown, tapi Papua ternyata dari belakang, dari depan berhasil meng-cut dari Sulawesi Utara dan mendapatkan 4 kill pertama mereka sebagai squad. Permainan macam apa yang dipertontonkan oleh Papua, satu orang yang layaknya ninja di bagian belakang. Nggak kelihatan bro. Betul banget. Enak banget nge-backstepnya, tapi di tempat lain ada sebuah ledakan yang terjadi. Satu player dari Maluku menjadi korbannya. NTT kali ini mengamuk, tapi kita lihat aja Sulawesi Selatan sepertinya langsung bertemu dengan satu tim juga, yaitu tim 2 NTT. Kita lihat siapa yang akan terpisah, 2 orang di sebagian kanan dan juga 2 orang di bagian kiri, sama seperti NTT. 2 orang di kanan dan 2 orang di kiri, hanya saja satu di atas, satu di bawah. Betul sekali. The nade kembali dilemparkan. Brie 619 tidak bisa melakukan apapun. Sebuah artificial red zone dibentuk oleh Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi Momo dengan grenade yang on point menyisakan Coto dan AMC dari Sulawesi Selatan. Ada net lagi, sangat luar biasa. Apa yang terjadi? 2 player dari NTT pun berada di bagian atas. Mereka masih melihat, mencari pergerakan dari Sulawesi. Ada yang di bagian bawah berlindung dari balik sebuah vehicle, tapi tanpa kita sadari, coba lihat, tersisa 13 tim aja. 2 tim lagi menghilang. Yes, dan tadi kalau kita lihat di kill feed di mana Nusa Tenggara Timur sudah dapat 10 kill. Oh my god. Dan di sini Kalimantan Timur mencoba untuk rotasi dan Bali sudah mendapatkan high groundnya. Para dokter knockdown menyisakan 1 player tersisa dari Kalimantan Timur. Benar sekali, harus menahan diri di pahitnya zona, berada di dalam kompon. Di saat dia keluar udah banyak yang menanti, namun di sisi lain Sulawesi Barat mendapatkan 1 poin knock juga. Ini dia setup smoke dikeluarkan, tapi sejauh mana daya dan upaya dia bisa membantu untuk menyelamatkan diri dari Bagus Rizwan nih kayak namanya ya. Betul banget, dari Bagus Rizwan agak cukup sulitan tim dari Bali benar-benar sudah menjaga bagian atas, bagian high ground untuk tidak mudah dilewati oleh Kalimantan Timur. Benar ya. Ini luar biasa sekali untuk Kaltim pun, mereka masih berkaitan juga dengan Kalteng. Ada 1 granat dilemparkan ke bagian depan, belum lagi mau melakukan inisiasi lebih. Mereka masih memilih untuk melakukan pertahanan di area ini, tapi di tempat lainnya Guido dari NTB berhasil mendapatkan 1 knock. Betul sekali, sebuah permainan luar biasa. 1 knockdown sudah dapatkan dari Bagus Rizwan. Benar sekali, Bali sudah sangat kuat menjaga dari sana dan Kalimantan Timur wipe out pulang ke lobby. Di sini ada sebuah permainan dilakukan oleh Kaspian ke arah Kalteng, tapi Pron di sana. Sebuah timing yang sangat luar biasa, tidak bisa knockdown oleh Kaspian. Ini gila-gilaan si Miramar segila ini. Ini benar-benar sebuah kelas gameplay ditunjukkan oleh para player Indonesia bagian tengah sampai timur, di mana dari mid sampai late game itu fight terjadi di mana-mana. Bener banget nih, 12 tim tersisa dan peperangan intensitasnya tinggi banget. Di tempat lainnya AMC berhasil mendapatkan bawel dari Nusa Tenggara Timur dan Mr. X pun harus ditumbangkan, menyisakan 2 player aktif lagi. Akankah mereka bisa bertahan ataukah satu tim ini, satu provinsi ini akan hilang juga? Betul sekali, dari Sulawesi Selatan tadi sempat kesulitan, tapi di tempat lain sekarang bahwa Kalteng sudah mendapatkan 1 knockdown seperti di sana dari Kaltara.
bahkan sebuah confirm kill. Sulbar juga di sini sedang dipush langsung saja oleh player lain. Kita berpindah lagi ke Bali, sebuah fight terjadi di mana-mana. Miramar benar-benar rusuh banget Kalimantan Utara, eliminated suddenly dari peperangan yang ada. Kita lihat Sultra dan juga Sulbar, bahkan Bali juga mau join fight. Oh my god, ini dia. Berarti Miramar akan kita lihat sesaat lagi, tapi di tempat lain Nusa Tenggara Barat ya, kalau nggak salah barusan ya. Betul Udah banget. hilang juga, namun kali ini Bali harus berhadapan dengan tim lainnya Kalimantan Selatan dan juga udah ada satu tim yaitu Sulawesi Barat. Oh my god, ada satu granat tadi yang langsung mendarat tepat di depan wajah dari satu player Sulawesi Barat. Namun di bagian bawah ternyata ada bom balasan lagi. Anak-anak Bali sepertinya menggila karena itu tadi bomnya nyangkut-nyangkut aja nih ya. Betul banget, sebuah compound kecil di dekat power grid yang biasanya tidak banyak orang, justru sekarang 3 tim berada di sini. Bali sebagai third party di sini ingin menjadi pemecah peperangan antara dua squad dari Sulawesi. Saat ini Sultra dan juga Sulbar ingin benar-benar dihabisi oleh Bali dan mendapatkan kill, dan di sana Not Wibu sendiri yang knockdown. Lil Cube ingin langsung mendapatkan tapi justru ada sebuah frag yang diberikan oleh Leon, terkena temannya sendiri di dalam kerumunan smoke. Sebuah flag dan sudah mendapatkan kembali sebuah knock dari Sulawesi. Bali mencoba mendapatkan kembali, tapi memang Bali sebuah body system yang sangat baik, masih bisa untuk mendapatkan pemain-pemain Sulawesi lainnya. Fight belum berakhir, kembali lagi datang lagi Sulawesi Tenggara, tapi masih bisa dibikin oleh Bali. Ini apa Bulon? Ini fighting apa? Ini apa-apa yang terjadi di Miramar. Kita baru melihat yang di daerah ini. Di daerah lain kita lihat kill feed-nya nggak berhenti sampai sekarang. Pertempuran terjadi, namun di bagian bawah kita lihat Kalimantan Barat sepertinya udah bertemu dengan satu tim lainnya. Apakah itu Gorontalo? Kita belum melihatnya dengan begitu jelas, namun sepertinya Gorontalo masuk ke dalam party ini, bro. Ada satu bagi yang lewat. Assalamualaikum, gua numpang lewat, bro. Jangan ditembakin. Namun kali ini Sulawesi Tenggara pun gak bisa lagi bertahan. Satu provinsi tumbang. Betul banget, sebuah 3 menit intense fight, tidak ada jeda, peperangan di mana-mana. Bahkan tadi Kalimantan Barat juga berhadapan dengan Papua. Peperangan ini benar-benar sebuah unique site ya. Di zona kelima tadi benar-benar fight terjadi di mana-mana. Sulbar bahkan masih ada Lynx yang belum ter-takedown. Sulawesi Tenggara justru yang tadi ingin men-takedown Sulawesi Barat bisa di-takedown oleh Bali. Ini benar-benar gameplay yang sangat cepat fasenya, sangat cepat pace-nya, sampai kita tadi kecapean untuk melihat gimana gameplay kill-kill yang terjadi di sekitar map Miramar. Killfeed nggak berhenti masalahnya Ya. Eldoke. Betul banget, Pak. Bener-bener nggak berhenti. Kacau. Ini kacau banget, di dalam kompon sekecil ini ada 3 tim tadinya. Sementara ini kita lihat Leon lebih memilih untuk melakukan. Bro, terlihat satu orang di luar sana dari Papua. Dia langsung melakukan spray aja dengan mode nge-prone-nya, tapi kali ini udah ada satu mobil yang akan dia gunakan untuk langsung rotasi ke sisi lain. Circle semakin mengecil, waktu juga udah habis. Mereka harus bergerak. PR yang sangat besar sekali, tapi seperti yang anak-anak dari Papua nggak mau merelakan begitu aja zonanya dimasukin oleh anak-anak Bali. Akhirnya pindah bola lagi. Ternyata masih ada satu orang di bagian atas, langsung ke backstep. 2 orang tumbang kah dari Bali? Oke, dia masih bisa mempertahankan diri di bagian atas. Andai saja ada granat, akankah satu granat ini aku langsung menghabisin? Kita lihat aja mulai dikepung. Satu player dari Bali sudah kehabisan waktu. Sedikit lagi FP-nya, seperti udah gak bisa lagi bertahan. Udah ada satu ledakan, tapi dari Bali Leon gak mau memberikan kesempatan. Lu turun gak? Gua pengen naik tapi gak bisa nih, makanya lu turun sekarang atau kita tembak-tembakan dengan jarak dekat. Bro, satu player dari Sulawesi Barat pun gak bisa bertahan. Betul banget, sebuah sneaky gameplay dari Sulawesi Barat, dan sekarang Bali justru terkepung oleh Papua dan juga tim lainnya yang ada di kirinya. Dan Gorontalo pun ada di sana, satu orang izinin GBN di dalam smoke, tidak ingin melakukan apa-apa. Kalimantan Barat kembali lagi berdekatan dengan Gorontalo. Oke, Kalimantan Barat dan Gorontalo akhirnya bertemu lagi. Satu playernya langsung maju ke bagian depan, berlarian dari balik setup smoke yang udah dia lakukan, tapi ada satu player Gorontalo di sebelah kiri. Dia sepertinya belum mengetahui satu pemain tersebut karena nahan step banget loh. Bener-beneran ini bisa menjadi backstep untuk Vince. Di sisi lain kita dengar suara tembakan tidak berhenti sejauh ini. Luar biasa sekali, 6 tim tersisa, 17 player masih alive di zona ke-6. Peperangan terjadi di mana-mana. Vince masih belum menyadari kalau ada pemain Gorontalo terakhir
yang ada di kiri mereka. Sandi memulai untuk melakukan rotasi ke arah kanan. Bad Boy pun juga seperti memulai, tapi sebuah fight terjadi di mana-mana. Bahkan ternyata Papua yang mendapatkan last man standing dari Gorontalo, menyisakan 5 tim. Kalsa juga ter-knockdown oleh Papua. Papua tiba-tiba on fire, tapi sebuah refrag juga dilakukan oleh Lotus AB kepada tim dari Kalimantan Selatan. Benar sekali, Papua sepertinya menjadi tuan tanah saat ini, karena dari tadi kita lihat dia benar-benar bisa menjadi abang-abangan portal yang menjegal semuanya biar nggak bisa masuk. Lu mau masuk, goceng dulu bro ya. Goceng dulu ya. Tersisa 5 provinsi. Jadi buat teman-teman semua langsung aja nongol di kolom komen dengan provinsi kebanggaan kalian masing-masing. Langsung aja udah ada Papua Pride, Kalimantan Selatan Pride, Kalimantan Tengah Pride, lalu masih ada Kalimantan Barat Pride juga. Oke, masih tersisa satu tim lagi yaitu Bali Pride tadi kalau nggak salah ya. Sekali harus sebuah tembakan dari atas. Tentunya Kalimantan Barat sudah satu orang ter-knockdown yaitu Bad Boy, tapi ada sebuah confirm kill juga didapatkan dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan harus tereliminasi di posisi kelima. Papua berdekatan dengan Kalimantan Selatan masih melakukan first aid di sini. Kalsa sepertinya tidak cukup mampu untuk merecall teman-temannya. Kalsa diserbu saja dari 4 orang terwalk oleh Kalimantan Selatan. Sangat cepat sekali setup yang sangat baik dilakukan oleh Kalimantan Selatan. Walaupun mereka hanya menyisakan 2 player aktif, tapi masih ada waktu untuk melakukan revive. Tapi Papua melakukan spray ke bagian atas cukup baik sekali. Hanya saja satu player ini yaitu Beppo, sangat berani sekali, brave banget. Dia lari ke bagian atas tanpa adanya perlindungan sambil memberikan tembakan peringatan. Tapi dari bagian sebelah kanan Kalimantan Barat menjadi pihak ketiga. Vince akan bertemu dengan satu orang dari Papua. Satu player dari Papua pun harus ditumbangkan, harus terkenok. Di sisi lain Zona menjadi MVP untuk mendapatkan satu player dari Kalimantan Selatan. Wow, benar sekali. Tiba-tiba peperangan berubah lagi anginnya. Kalimantan Barat saat ini sudah sangat kuat, tapi Caspian tidak mau kalah. Dia mendapatkan Groza. Hati-hati untuk close combat. Bahkan Caspian mendapatkan Vince di sana. Kalimantan Barat menyisakan 2 orang, Papua menyisakan 2 orang, dan satu player dari tim lainnya. Ini akan menjadi sebuah Royal Rumble terakhir. Down. Papua dari atas, sebuah high ground. Caspian dari jauh menyelamatkan Kalimantan lainnya. Menyisakan 2 punggawa Kalimantan Selatan dan Barat. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner saat ini? Oke, langsung aja nongol di kolom komen kita Kalimantan Selatan Pride ataupun Kalimantan Barat Pride ya. Dan jangan lupa jempol kalian langsung tacepin. Ini permainan yang sangat-sangat gila sekali. Selatan atau Barat, siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Menyisakan masing-masing 2 player aja, masih saling bersembunyi, masih saling shoulder pick aja, ngepron satu sama lain, mencari pergerakan. Terdengar suara tembakan, meledaklah satu gold merado yang ada di tengah-tengah mereka. Betul sekali. Less than 25 seconds. Kalimantan Barat harus mulai bergerak ke arah Kalimantan Selatan. Apakah mereka akan move as 2 players dan bisa mendapatkan 1 knockdown dan bahkan bisa mendapatkan 2, atau Kalimantan Selatan yang justru akan bisa memenangkan match kali ini karena mereka memiliki zona? Belum ada smoke yang dikeluarkan oleh Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan. Masih mencoba-coba sepertinya untuk memainkan gameplay yang akan mereka gunakan. Sandi di sana sudah mendapatkan 1 view Karl Lawson. Sebuah body system yang sangat baik. Sandi bisa lepas untuk masuk ke lini pertahanan Kalimantan Selatan. Oke, Sandi cukup baik. Memang keberanian seperti ini yang dibutuhkan, tapi setidaknya sekarang kita lihat dia nggak memiliki perbekalan apapun. Dia di hit, dia kehabisan SP, dia nggak bisa melakukan regen SP lagi. Tapi ini dia di bagian belakang masih ada backupan dari satu rekannya. Apakah Sandi akan maju? Karena untuk maju sendirian, maju seorang diri ini akan sangat merugikan sekali. Sekarang 2 lawan 2, hanya ada satu gundukan tanah. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Kita lihat satu orang langsung aja berhasil ditumbangkan, menyisakan Bad Boy aja dengan M4-nya. Bad Boy pun harus ditumbangkan. Kalimantan Selatan keluar menjadi sang juara. Winner chicken dinner for Kalimantan Selatan. Sebuah battle of the pride between 2 teams from Kalimantan dimenangkan oleh Kalimantan Selatan 2 melawan 2 di akhir. Barat versus Selatan, dan Selatan keluar sebagai pemenang. Game yang sangat luar biasa. Game kelima, tempo yang sangat cepat. Fight terjadi di mana-mana. Jangan lupa like ya teman-teman semua. Wah, gila.